Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Terhormat Bapak Ahmad Hijrah M. Sawai MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen peserta didik, izinkan saya Ahmad Rizky untuk menjelaskan tentang penerimaan peserta didik baru. Apa sih yang dimaksud dengan manajemen peserta didik? Itu ialah layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan pengawasan dan layanan siswa di kelas atau penduduk kelas. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga lulus. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik. Kebijakan peserta didik di suatu lembaga dapat diterima di suatu lembaga atau sekolah harusnya memiliki persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan sekolah tersebut. Sini ada kebijakan operasional penerimaan peserta didik baru, memuat aturan mengenai jumlah peserta didik yang dapat diterima di suatu sekolah atau lembaga. Penentuan mengenai jumlah peserta didik tentu juga didasarkan atas kenyataan yang ada di sekolah atau faktor-faktor kondisional sekolah tersebut ya, yang meliputi daya tampung kelas baru, kriteria mengenai siswa yang dapat diterima, anggaran yang tersedia, prasarana dan sarana yang ada, dan juga tenaga kependidikan yang tersedia, jumlah peserta didik yang tinggal di satu kelas dan lain sebagainya. Kebijakan operasional penerimaan peserta didik juga memuat sistem pendaftaran seleksi penyaringan atau penyaringan yang akan diberikan untuk peserta didik. Kebijakan penerimaan peserta didik juga berisi mengenai waktu pendaftaran, kapan dimulai dan di akhirnya. Selanjutnya, kebijakan penerimaan peserta didik juga memuat tentang personalia yang akan terlihat dalam pendaftaran, seleksi dan penerimaan peserta didik. Ini sistem penerimaan peserta didik yang sistem yang dimaksud adalah kepada lebih diartikan kepada caranya. Didik bagaimana misalnya di sini akan ada dua macam cara penerimaan peserta didik. Satu, menggunakan sistem promosi. Yang dimaksud dengan sistem promosi adalah yang sebelumnya menggunakan seleksi, yang sebelumnya tanpa menggunakan seleksi. Mereka yang mendaftar sebagai peserta didik di suatu sekolah bisa begitu langsung saja diterima tanpa dan tidak akan ditolak. Biasanya ini adalah sekolah-sekolah yang baru merintis atau yang baru karena sangat membutuhkan peserta didik baru. Intinya menggunakan sistem seksi. Ada 3 macam, yaitu seksi berdasarkan nilai EBTA dan NEM. Yang kedua, berdasarkan penelusuran minat atau kemampuan PMDK. Ketiga adalah seksi berdasarkan hasil tes masuk. Dari kriteria penerimaan peserta didik baru adalah patokan-patokan yang menentukan bisa atau tidaknya seorang diterima sebagai peserta didik. Ada 3 macam penerimaan peserta didik, antara lain: satu, kinerja acuan patokan, yaitu penerimaan peserta didik yang didasarkan atas patokan-patokan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal ini, sekolah lebih dahulu membuat patokan bagi calon peserta didik dengan kemampuan minimal sesuai dengan sekolah saat ini. Jadi di sini sekolah lebih menentukan ya peserta didik harusnya segini-gini itu, misalnya kayak gitu dan sebagainya. Sekolah lebih mengatur gitu. Kedua adalah kriteria acuan norma, yang itu penerimaan calon peserta didik yang didasarkan atas keseluruhan prestasi calon peserta didik mengikuti seleksi. Dalam hal ini, sekolah menetapkan kriteria penerimaan peserta didik berdasarkan prestasi keseluruhan peserta didik, keseluruhan prestasi yang didik di jumlah, kemudian dicari rata-ratanya. Calon peserta didik yang nilainya di atas rata-rata digolongkan sebagai calon peserta didik yang dapat diterima sebagai calon peserta didik, sementara yang di bawah termasuk yang tidak diterima. Ketiga, kriteria yang didasarkan atas daya tampung sekolah. Sekolah terlebih dahulu menentukan berapa jumlah daya tampungnya atau jumlah peserta didik yang dapat diterima. Setelah itu menentukan kemudian meranking prestasi siswa yang mulai dari prestasi yang paling tinggi sampai dengan prestasi yang paling rendah.
menentukan peserta didik yang dapat dilakukan dengan cara mengurut dari atas ke bawah sampai daya tampung tersebut terpenuhi. Juga prosedur penerimaan peserta didik. Adapun penerimaan peserta didik adalah pembentukan panitia peserta didik baru, rapat penerimaan peserta didik, pembuatan pemasangan atau pengiriman pengumuman, pendaftaran peserta didik baru, seleksi, penentuan peserta didik yang dapat diterima, pengumuman peserta didik, dan registrasi peserta didik yang diterima. Selebihnya kalang-kalangnya tersebut ya. Satu, pembentukan peserta didik. Pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru adalah pembentukan panitia. Panitia ini dibentuk atas maksud secepat mungkin untuk melaksanakan pekerjaannya. Panitia yang sudah dibentuk umumnya diformalkan dengan menggunakan surat keputusan kepala sekolah. Namun susunan ya sebagai berikut. Ketua umum itu oleh kepala sekolah sendiri, ketua pelaksana wakil kepala sekolah, dan kesiswaan, sekretaris kepala TU dan atau guru, bendaharanya bendahara sekolah, pembantunya guru, pembantu umum guru, seksi itu ada diliputi oleh pegawai TU, seksi TU dan guru, dan seksinya diantaranya seksi kesekretariatan pegawai TU, seksi pengumuman publikasi guru, seksi pendaftaran guru, seksi seleksi guru, seksi pengawasan guru. Selanjutnya tugas-tugasnya itu ketua umum bertanggung jawab umum atas pelaksanaannya ya. Ketua pelaksana bertanggung jawab atas terselenggaranya penerimaan peserta didik dari awal hingga akhirnya, yang atau lebih jelas itu membantu ketua umum gitu. Sekretaris bertanggung jawab atas tersusunnya konsep menyeluruh mengenai peserta didik baru. Bendahara menjawab pemasukan anggaran peserta didik. Pembantu umum membentuk ketua umum, ketua pelaksana, sekretaris, dan bendahara jika bukan. Sekretariat itu tugasnya mencatat, menyimpan, pengadahan, pencarian kembali, dan mengirim konsep-konsep keterangan dan data-data yang diperlukan informasi penerimaan peserta didik baru. Selanjutnya seksi pengumuman publikasi, mengumumkan atau mempublikasi. Seksi pendaftaran melakukan pendaftaran peserta didik, juga melakukan pendaftaran ulang. Sisi pengawasan mengatur atau pengawas tugas melaksanakan tugas kepengawasan ujian secara tertib dan disiplin. Selanjutnya seksi seleksi itu mengadakan seleksi peserta didik. Selanjutnya ya, 2 rapat penerimaan peserta didik. Rapat penerimaan peserta didik dipimpin oleh wakil kepala sekolah urusan kesiswaan. Bicarakan rapat ini adalah keseluruhan penerimaan peserta didik baru, walaupun penerimaan peserta didik baru merupakan pekerjaan rutin yang dapat dilakukan setiap tahun. Hal yang dilakukan yang harus diperhatikan itu hal-hal rapat. Nah, seperti yaitu tanggal rapat, waktu rapat, tempat rapat, agenda rapat, daftar hadir serta rapat, hal-hal yang menjadi keputusan. Selanjutnya 3, pembuatan pengiriman pemasangan. Diperhatikan yaitu gambar serta rapat mengenai penerimaan peserta didik baru berhasil, pengambilan keputusan penting. Seksi pengumuman, membuat pengumuman yang berisi hal tersebut adalah: A, gambaran singkat mengenai sekolah, terusnya persyaratan pendaftaran peserta didik. Selanjutnya cara pendaftarannya. Yang ketiga, waktu pendaftaran, terusnya tempat pendaftaran, berapa uang pendaftarannya, waktu dan tempat seleksi dilakukan, kapan pengumuman seleksi dilakukan. Selanjutnya 4, pendaftaran calon peserta didik. Harus diperhatikan pendaftaran peserta yaitu adalah loket pendaftaran, loket informasi, dan formulir pendaftaran. Selanjutnya 5, seleksi peserta didik. Seleksi peserta didik baru supaya ditemukan dikumpan di atas. Selain dengan menggunakan rapot PMDK, jika menggunakan sistem PMDK dan nilai tanah seperti jika menggunakan sistem danam juga menggunakan tes. Jika yang digunakan sebagai alat seleksi adalah tes, maka beberapa hal yang diperhatikan adalah mengatur pengawas tes dan peserta tes. Pengawas tes perlu diatur agar mereka dapat mengerjakan tugasnya sesuai dengan yang ditentukan. Ya.
Selanjutnya 6. Penerimaan peserta didik yang diterima. Di sini ada 2 macam pengumuman, yaitu penentuan ya. Pada sekolah-sekolah penerimaan berdasarkan DANEM, ketentuan siswa yang diterima berdasarkan atas ranking DANEM yang dibuat. Sedangkan yang menggunakan sistem PMDK, ketentuannya berdasarkan hasil ranking dari rapot peserta didik. Sementara menggunakan sistem tes, penerimaannya didasarkan atas hasil tes. Sini ada 2 baca pengumuman, yaitu pengumuman terbuka dan tertutup. Yang dimaksud pengumuman terbuka adalah pengumuman tentang diterima atau tidaknya menjadi peserta didik tersebut secara tertutup, biasanya melalui surat atau sekarang WA, email dan sebagainya. Kita pengumuman secara yang tertutup ya. Sekarang yang terbuka biasanya mengenai adapun yang terbuka adalah pengumuman secara terbuka mengenai peserta didik yang diterima atau tidaknya menjadi cadangan. Umumnya pengumuman ini ditempelkan di mading sekolah, informasi sekolah ini. Selanjutnya adalah pendaftaran ulang. Di ini pendaftaran ulang adalah diadakan pendaftaran ulang lagi untuk didata, dikarenakan takut adanya dikhawatirkan ada calon peserta didik yang tidak sesuai atau valid datanya. Ada problema penerimaan peserta didik. Yang pertama yang harus dipecahkan itu adalah pertama adanya peserta didik yang nilai tesnya jumlah DANEM dan kecakapannya sama, dan mereka sama-sama berada pada batas bawah penerimaan. Yang kedua adalah adanya calon peserta didik yang dari segi kemampuan masih kalah dibandingkan dengan peserta yang lainnya. Ketiga problema demikian harusnya dapat dipecahkan dengan baik dan bijaksana oleh kepala sekolah bersama-sama kepala yang lainnya. Kita proses penerimaan peserta didik online itu merupakan sumber informasi penerimaan peserta didik baru jenjang SD, SMA, dan SMK yang proses pendaftaran seleksinya pengumumannya dilakukan dan diumumkan secara online melalui situs PPDN online kabupaten atau kota masing-masing wilayah ya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila kata-kata yang salah mohon dimaafkan secara lebarnya. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.